pemandangan yang sangat familiar ketika kita berada di Amsterdam ya. Itu Kanal Cruise, kita naik perahu nanti dengan akan mengelilingi kota, karena sepanjang kota itu semuanya adalah kanal-kanal dan seperti bentuknya seperti rumah laba-laba begitu. Dan memang Belanda, kota Amsterdam terutama, itu berdiri di atas laut. Dan rumah-rumah yang sempit itu ke atas ya, itu khas banget ya. Rumah yang berjejer seperti itu akan kita temukan banyak sekali. Jadi tadi kita lihat videonya ya, dari awal dan video kedua itu kelihatan indah. Tadi Bung Doni udah bilang indah. Kebayang nggak kalau kita di sana, di sini di Belanda itu akan merasakan lebih indah lagi. Jadi ada yang belum kita rasakan adalah ambience-nya dan juga aromanya. Mungkin nanti Bung Reno bisa menambahkan soal aroma Amsterdam itu. Begitu kita jalan di lorong-lorong itu ada aroma yang luar biasa. Tapi nanti saya nggak berani kalau menyentuh itu nanti mungkin setelah kita buka puasa dengan Bung Reno bisa menambahkan. Itu khusus ya? Iya. Mantap, mantap. Dan itu tadi mengenai alamnya, ini air memang Belanda 60% itu di bawah permukaan air laut. NAP namanya. Jadi standar yang dipakai oleh Belanda tentang permukaan air laut, dan itu 60% dari wilayahnya. Tuhan menciptakan sebenarnya laut sebagian dari Belanda itu untuk ikan, tapi orang Belanda merebutnya dari ikan dijadikan tempat tinggal mereka. Itu luar biasanya orang Belanda, dan itu sejarah itu yang menjadikan dasar dari juga karakter bangsa Belanda sampai sekarang, yaitu orangnya adalah pekerja keras dan juga termasuk religius juga. Seperti kita lihat ini ada gereja di sini, gereja Saint Nicholas Church ya. Itu Roman Catholic Church di Amsterdam yang cukup terkenal, dibangun di tahun 1800-an itu. Lokasinya di sebelah stasiun besar Amsterdam, di stasiun sentral Amsterdam. Oke, baik. Iya, ini di tengah ini merupakan jantung kota Amsterdam, seperti yang tadi Bro Doni katakan. Di tengah ini kita ada bangunan yang di depan kita, yang kalau di layar monitor di atas sebelah kiri, ini adalah kawasan dari Royal Palace, di mana dulunya menjadi istana official daripada kerajaan Belanda, tapi kali ini sudah tidak lagi dipergunakan sebagai istana. Ya, lebih banyak ada sebagai museum, dan juga ada beberapa tempat yang hanya digunakan sebagai storage room saja. Nah, kalau misalnya kita boleh simulasi sedikit, ini mungkin nggak kelihatan jelas di sini gambarnya, tapi di seberang, tepat di seberang daripada wilayah Royal Palace ini sendiri, ini ada bangunan atau monumen yang ada di bagian kiri bawah dari Sobat Kota semua. Ini adalah Statue of Liberation yang dikatakan pada waktu pembangunannya, salah satunya tanahnya itu juga diimport dari Indonesia. Nah, sedangkan kalau yang hobi shopping nih, buat Sobat Kota yang hobi shopping, Belanda ini merupakan salah satu negara yang cukup saya rekomendasikan kalau misalnya mau shopping. Kenapa? Karena untuk tax refund-nya hanya memerlukan value yang sangat-sangat kecil sekali dibandingkan negara lain. Jadi kalau misalnya Prancis itu bisa sampai 179, di Belanda hanya kurang lebih 50. Nah, Bijenkorf di sebelah kanan bawah itu adalah salah satu mall yang paling terkenal di Amsterdam. Waduh. Nah, ini dia ya, tadi ada Madame Tussauds, di mana Madame Tussauds ini adalah Museum Milin, pusatnya di London, tapi yang di Belanda ini adalah salah satu yang paling menarik juga. Kenapa menariknya? Coba nanti ke sini ya, nanti akan ada sesuatu yang spesial, karena masing-masing Madame Tussauds di seluruh dunia itu mereka punya satu ciri. Selamanya kita pergi ke satu Madame Tussauds itu sama dengan negara-negara lain. Boleh ke mereka mungkin. Ya, kalau kita melihat ya, keramaian di Amsterdam itu kan sebenarnya ada beberapa poin ya. Poin pertama yang tadi itu di The Dam tadi yang ada Royal Palace, kemudian ada patung lilin, Museum Patung Lilin dan Bijenkorf. Kemudian yang kedua sebenarnya ini, kalau menurut saya yaitu Museum Square, dan di sini memang terdapat 3 museum. Ini museumnya Rembrandt, ya, Rijksmuseum yang terbesar, dan kemudian di depannya nanti ada Museum Van Gogh, dan di sampingnya itu ada museum satu lagi yaitu museum untuk modern arts. Di sana juga ada juga museum. Jadi memang orang Belanda itu suka sekali pergi ke museum. Ini salah satu yang sangat menarik untuk dikunjungi, namanya Night Watch. Jadi ini Nachtwacht. Orang Belanda bilang Nachtwacht ya, karya Rembrandt van Rijn.
Jadi ini sangat luar biasa. Ini hanya sebagian kecil saja, karena di dalamnya masih terdapat lagi banyak-banyak karya seniman-seniman besar yang selama ini belum kita pernah dengar namanya, seperti Vermeer dan sebagainya. Itu juga punya karya yang disimpan di situ. Jadi ini kalau zaman museum terbesar ya Pak ya? Betul, museum terbesar di Belanda ini, Museum Rijksmuseum. Kemudian ini Van Gogh Museum, tentu saja seorang seniman yang punya gaya style tersendiri dengan karakter tersendiri, dan dia juga museumnya sangat sangat khas karena dia ini punya style gaya yang berbeda dari yang klasik dan belum sampai kepada yang modern. Jadi di pertengahan. Lukisan-lukisannya sangat terkenal dan dia lama tinggal di Prancis. Mungkin itu jadi jembatan kalau mau ke Prancis karena Van Gogh juga sangat terkenal di Prancis. Oh iya, kalau mau bicara tentang Amsterdam, tentu saja kita tidak bisa lepas dari sejarahnya gadis kecil yang mencari persembunyian karena dia gadis kecil Yahudi yang dia juga adalah zaman itu Nazi Jerman menduduki Belanda dan mereka menyisir semua keturunan Yahudi dan Yahudi untuk diangkut lah ya. Nah, Anne Frank ini bersembunyi di rumah yang cukup kecil di Rozengracht lokasinya, di dekat belakang gereja, dan itu walaupun kecil tapi pengunjungnya sangat banyak sekali karena dia menulis buku ketika dia dalam persembunyiannya, dan buku ini sangat inspiratif sekali, apalagi untuk anak-anak remaja ya yang hidupnya kita udah enak begitu, tapi kalau kita bisa berkaca dari pengalaman Anne Frank yang dituliskan dalam buku itu sangat bermanfaat. Makanya banyak sekali turis yang kalau kondisi normal itu 2 minggu sebelumnya, 2 bulan sebelumnya itu harus reservasi sebelum bisa masuk ke sini. Wow. Jadi kalau ada kesempatan, kalau waktunya banyak, bisa datang ke Anne Frank House ini. Ya, Pasar Bunga yang Terapung. Itu lokasinya dekat dengan pusat kota tadi yang pertama. Itu tinggal jalan kaki kurang lebih, kalau jalan kakinya seperti saya, santai, dan Tante Wilma, mungkin kurang lebih 5 menit lah. Tapi kalau jalannya seperti yang muda-muda, mungkin 3 menit. Tapi tempatnya sangat bagus. Di situ banyak sekali bunga-bunga Belanda yang dijual, terutama yang akan ditanam kembali ya. Kalau musim tulip itu banyak sekali umbi-umbi yang ada di plastik-plastik, kita ya umbi-umbi bunga yang bisa kita tanam. Tapi sayang sekali selama ini di Indonesia belum ada yang berhasil kalau di ruangan luar gitu ya. Jadi tapi kita bisa melihat pasar di sini itu mereka di pinggir-pinggir kanal memanfaatkan lokasi kanal, dan dia seperti berada di atas itu dan berjejer. Tentu bunga dengan berbagai macam warnanya, dan itu salah satu representasi dari Belanda, bunga itu. Ya, ini kalau kita bicara tentang rumah susun ini, bangunan ini sebenarnya adalah bangunan yang baru ya, yang berdasarkan kepada ciri khas Zaandam, kota Zaandam. Kita bicara tentang Zaandam itu dekat dengan Zandschans, dan ini di jantung kotanya, dan pemerintah daerah kota Zaandam atau orang-orang Zaandam udah membuat konsep bahwa kita akan memiliki ciri khas. Kita kembalikan dalam kota itu tidak dalam bentuk modern, tapi dengan arsitektur klasik. Sehingga kita akan lihat rumah-rumah seperti gedung ini. Ini kata arsiteknya, dia bilang saya menumpuk-numpuk 70 rumah tradisional menjadi sebuah bangunan. Dan itu 70. akhirnya 70 rumah-rumah tradisional. Rumah tradisional Zaandam itu terbuat dari kayu, karena memang dasar daripada tanahnya itu adalah rawa-rawa dulu, sehingga kalau dari kayu dari batu dia akan retak dan terlalu berat, dia akan ambles. Makanya mereka menggunakan kayu yang itu juga mudah didapat dan digergaji mudah dengan bantuan windmills tadi. Jadi memang ini akan banyak kita temukan gaya-gaya arsitektur yang khas Belanda yang juga berani nyeleneh begitu. Dan kalau ada kesempatan, kita ketika mengunjungi Zandschans atau ke sini dulu, atau menginap di hotel ini juga bisa. Beberapa tamu kami juga menginap di hotel ini, dan mereka bisa belanja juga karena ada Primark juga di situ. Oke, nah ini nih, Tongtong Festival dulu banget, kalau salah pertama kali ke Belanda saya pernah kesini dan rame banget. Mungkin Pak Eka ini festival Indonesia terbesar ya? Ya, kalau kita bicara tentang Tongtong Fair itu berarti kita membayangkan berlangsungnya di Den Haag.
Den Haag adalah jandanya Indonesia. Artinya orang Belanda yang kehilangan Indonesia dalam masa setelah kemerdekaan itu ada kebanyakan berada di Den Haag. Keturunan Indonesia Belanda itu kebanyakan tinggal di Den Haag. Jadi mereka membuat sebuah paguyuban itu jadi tidak murni Indonesia ini. Ini adalah mix gabungan antara Indonesia dan Belanda. Jadi orang-orang disebutnya orang Indo Depok gitu ya. Itu banyaknya di Belanda, komunitasnya banyak dan mereka namanya dulu ada bapak namanya Charlie Robinson. Dia itu menggagas bagaimana supaya orang-orang Indo ini yang kehilangan tempat di Indonesianya, tapi juga di Belandanya tidak merasa diakui karena merasa saya juga bukan orang Belanda. Akhirnya mereka membentuk komunitas dan dengan bantuan bambu yang dipukul-pukul itu namanya tong-tong, dia mengumpulkan orang-orang untuk bernostalgi dalam sebuah acara pasar malam. Nah, itu yang biasanya menjelang summer, saat-saat sekarang ini harusnya. Kalau tidak ada, tidak jauh dengan kegiatan di Keukenhof, Taman Tulip itu hampir bersamaan dengan Tong-Tong Fair. Kalau tidak setelahnya, seperti ini tahun 2020 ini rencananya 28 Mei kan, sampai dengan 7 Juni. Tapi sayang sekali diundur karena ada COVID-19. Ya, oke. Madurodam sebenarnya ini adalah taman miniatur. Bedanya kalau kita bicara mengenai Jakarta, ada taman mini, itu ukurannya sangat-sangat aktual sekali. Sama seperti ukuran aslinya. Tapi Madurodam ini adalah taman miniatur yang di sana ini dibuat skalanya 1:1:25. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Tapi sangat-sangat detail. Dan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, kita bisa keliling ke seakan-akan seluruh provinsi yang ada di Belanda. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu atau pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Belanda sendiri. Kita mungkin tahu pada waktu kita pergi, kalau kita tinggal di Jakarta, kita ke daerah kota, ada jembatan yang bisa naik turun seperti itu, ya. Ada suspension bridge-nya. Nah, itu pun adalah merupakan salah satu teknologi dari Belanda. Kita bisa lihat itu di Madurodam. Ada lagi, misalnya kayak kita ada SPBU, ada Pertamina, ya. Untuk Shell, kita juga bisa tahu sejarahnya bahwa Shell itu juga adalah dari Belanda. Dan ada apa lagi? Pada waktu kita lihat lagi sejarah mengenai penerbangan internasional pertama dari KLM. Betul. Itu juga kita bisa lihat di Madurodam ini. Ya, kalau kita bicara tentang Keukenhof, memang ini luar biasa. Kalau kita suka dengan bunga gitu ya, karena ini berjuta bunga ada di sini, dan lokasinya di kota Lisse itu antara, katakanlah tadi, antara Madurodam dan Amsterdam itu ada Keukenhof ini. Jadi dalam perjalanan bisa mampir ke sana. Tapi harus pada waktu yang tepat karena ramai sekali. Dalam tempo 2 bulan saja sudah menerima 2 juta pengunjung itu kalau situasi normal ya. Aktualitas yang bisa kami sampaikan itu tentu saja tutup ya Keukenhof tahun ini karena tidak boleh ada event yang lebih dari 100 orang itu karena berbahaya untuk penularannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan alternatif untuk orang yang kangen lihat bunga, itu mereka ada semacam virtual gitu, kita jadi bisa ikut bersama mereka menyaksikan kondisi Keukenhof pada saat ini ketika kita tidak kunjungi, tapi kan udah terlanjur, mereka udah terlanjur nanam dan bunganya masih ada dan dipelihara kayaknya untuk perusahaan-perusahaan, mereka juga nggak mau rugi barangkali, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin buat promo, ini sebenarnya momen kesempatan juga. Jadi mereka diam-diam mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk buat film mengenai Keukenhof. Gimana, Bro? Oke, nah saat ini kita lagi akan pergi atau Sobat Kota nanti bisa mengunjungi daerah yang dulu disebut sebagai kampung nelayan. Tapi saat ini bukan lagi sebagai kampung nelayan, tapi lebih sebagai kampung wisata, di mana kita bisa melihat kehidupan dari orang-orang Belanda di masa lampau. Belanda dan laut nih dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Bisa dibilang paling banyak hasil-hasil mereka bisa sekarang adalah karena mereka bisa bersahabat dengan laut. Nah, jadi di sekitaran sini kita bisa melihat mulai dari makanan. Ya, makanan hasil laut, kita mau makan ikan herring, kita mau makan seafood, bisa di sini.
Kemudian juga kalau misalnya kita mau berfoto dengan baju khas dari Belanda, ya kita juga bisa foto di sini. Mau cari souvenir-souvenir, ya ini juga salah satu. Kita biasanya kalau kita pergi ke luar negeri, Sobat Kota, yang kita cari tuh biasanya dua. Satu tempat foto, satu lagi souvenir. Nah, untuk tempat-tempat souvenir yang murah, yang sangat-sangat variasinya banyak, itu salah satunya adalah di daerah Volendam ini. Jadi kita bisa dapat foto-foto, kita bisa dapat souvenir, ya, dan juga tentunya kita bisa dapat experience benar-benar melihat kenapa Belanda itu sebutannya adalah Nederland atau di bawah laut. Pada waktu kita lagi jalan menuju ke area Volendam, kita bisa lihat bagaimana air laut dan daratan itu ternyata benar-benar daratan itu berada di bawah air laut. Keren sekali daerah Volendam ini. Jadi ya, kampung nelayan yang udah transform jadi kampung wisata. Untuk orang Indonesia tuh ada pepatah katanya, kalau belum foto pakai baju tradisional Belanda di Volendam, belum ke Belanda katanya ya bro ya. Iya, betul. Kalau untuk Zanseskan di sini kita bisa melihat orang-orang banyak sekali yang kalau misalnya kita bicara mengenai Belanda, mereka akan langsung kepikiran adalah Holland Bakery. Mereka akan langsung kepikiran yang namanya adalah kincir angin. Nah, Windmolen. Ternyata kincir angin di Belanda itu tuh tidak lagi sebanyak pada masa lampau. Tapi saat kita pergi ke daerah Zanseskan ini, kita bisa melihat perpaduan menarik antara sisi historical, sejarah, bangunan yang benar-benar sangat-sangat otentik Belanda. Meskipun, saya mungkin akan perjelas sedikit, kincir angin sendiri awalnya bukanlah dari negara Belanda. Sama halnya seperti bunga tulip. Jadi bukan dari Belanda, tetapi Belanda bisa menjadikan ini sebagai ciri khas atau identitas dari negara mereka sendiri. Di mana di Zanseskan ini kita bisa melihat mulai dari pembuatan klompen, sepatu bakiak, sepatu khas dari negara Belanda yang terbuat dari kayu yang dia makin kena air, dia makin bagus, anti air sepatunya. Dan juga kemudian tentunya adalah kincir angin di sana masih ada yang aktif sampai hari ini, masih ada yang aktif. Dan sebentar Mas Eka akan menambahkan satu informasi yang di sini sebenarnya mungkin kita untuk orang-orang yang belum mendengarkan Kongko Wisata, kita mungkin nggak akan dengerin sedikit informasi sejarah, tapi benar-benar sangat keren banget nih informasinya Mas Eka, yaitu mengenai toko roti original ya Mas Eka ya? Ya, betul sekali. Jadi lapar saya yang puasa juga nih. Jadi di pojok sana. Di Belanda masih belum buka loh. Iya, masih belum buka. Ya, Mas, ya? Iya, nanti sekarang jam 1. Ya, nanti kurang jam 1. Nanti kita buka puasa jam 9 seperempat. Jadi masih 8 jam lagi kami. Tapi nggak apa-apa. Tadi dengan ngomong begini, saya juga jadi merasa ngabuburit lah gitu ya. Jadi di dekat jembatan, namanya Jembatan Juliana, salah satu jembatan yang unik juga, yang fotonya bisa kita saksikan di sebelah kiri bawah dari slide ini, itu diambil dari Jembatan Juliana. Jembatan Juliana itu juga memiliki keistimewaan karena dia memberikan ruang kepada pejalan kaki, motor, kemudian mobil tanpa saling bersinggungan. Nah, di seberangnya itu ada toko roti yang khas, Zanseskan dan juga Belanda. Kalau kita bicara di Belanda tentang Holland Bakery, ini yang aslinya ada di sini, bentuknya, rasanya, dan juga berada di samping dari kincir angin. Jadi kincir angin tradisional. Jadi kalau sempat di sana luangkan waktu untuk mencicipi kastengelnya juga enak ya. Kemudian on-bite cook-nya juga enak, karena orang-orang Belanda pun yang suka kuliner yang asli mereka itu belanjanya di toko roti di sini di dekat Zanseskan itu. Jadi mantap. Itu saya sendiri membuktikan tamu-tamu yang datang ke sana, makan di sana, mencicipi di sana, wah enak sekali Pak Eka. Mungkin karena suasananya juga barangkali ya. Makan Holland Bakery di Holland sendiri gitu. Jadi itu harus coba original Holland Bakery di Hollandnya ya Pak ya, di betul ya, harus. Mungkin itu tadi boleh tambah sedikit kan, di slide sebelumnya ada bunga tulip kan, Brogian bilang ya bunga tulip bukan asli Belanda, kita tahu dari Turki aslinya Pak ya. Inilah negara Belanda yang bilang kecil sampai rawit. Kalau boleh tahu Pak, update sedikit aja ya. Bunga tulip kalau nggak salah saya baca di sejarah aslinya cuma 4 macam warna Pak.
Sekarang Betul. di Belanda kembangkan udah berapa macam, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Sudah sekitar 3.000 varietas. Jadi 3.000. dikawin-kawinkan, serum-serumnya dikawinkan, dan itu rahasia yang dimiliki oleh Belanda, karena Belanda meyakini bahwa status negara tulip itu tidak bisa diklaim, oh kami adalah negara tulip karena dulu pernah mengembangkan, atau Turki seperti itu. Tapi Belanda menyadari negara-negara lain juga akan mengejar, maka mereka juga kerjanya lebih giat lagi. Untuk menjadi nomor satu itu tidak sulit, tapi bertahan sebagai nomor satu itu yang lebih sulit. Nah, itu disadari oleh Belanda. Jadi terus-terusan mereka mencari alternatif-alternatif baru supaya karakter dari tulip itu tetap bertahan. Jadi ada filosofi Belanda bahwa mengatakan, ketika kami pernah waktu itu mengunjungi perkebunan tulip yang mereka mengembangkan sendiri di laboratorium, untuk mendapatkan satu varietas baru itu dibutuhkan dana 1 juta euro. Nah, selain itu juga dibutuhkan 149 kali kegagalan di laboratorium. Baru ke 150 kali baru menemukan spesies yang stabil, yang bisa beranak dengan warna yang sama. Karena bayangkan saja, kombinasi pertama kan, ini tulip yang warnanya merah, saya kawinkan dengan bunga lili. Tapi kemudian dikawinkan, loh kok malah namanya mau tulip, kok ciri-cirinya mirip lili, berubah lagi. Daunnya bagus, tapi kok bunganya agak lemes, cepat lemes, nggak bagus lagi. Jadi sampai 149 kali kegagalan. Pertanyaannya, bangsa mana yang setelah 100 kali masih melanjutkan bahwa dia yakin akan tercipta hal yang baru? Bangsa mana yang setelah 10 kali tidak berkesimpulan, wah lo takdir ini lo nggak usah, lebih baik kita beli aja. Nah, itu ya, contoh dari Belanda itu. Makanya mereka bisa sedikit demi sedikit membuat bendungan sehingga mendapatkan lahan baru. Itu juga karena kesabaran, keyakinan bahwa mereka bisa. Luar biasa, memang cabai rawit ya. Jadi ini juga informasi yang luar biasa, mungkin buat sobat kota juga ya. Aslinya 4, sekarang udah 3.000 loh bunga tulip gitu ya. Saya kesana mungkin ke Keukenhof lihat banyak macam, tapi nggak ini juga, maksudnya nggak nyangka sampai 3.000 gitu ya. Iya. Sangat banyak sekali. Dan sorry, saya tambahkan sedikit lagi. Karena kalau mengenai varietas-varietas yang makin berkembang, mengenai tanaman, di Belanda itu tanahnya memang salah satu yang terbaik juga. Bahkan nanti, ini mungkin sebentar lagi kita akan bahas juga, kalau kita bicara mengenai varietas daripada tanaman, bukan hanya bicara mengenai Keukenhof atau bunga tulip saja. Tapi untuk hal yang kita pandang semi-legal pun, di Belanda ini banyak sekali variasinya. Kalau misalnya kita bicara mengenai ini, mumpung udah buka ya, bicara mengenai marijuana, kita di Indonesia kita terkenal di daerah Aceh. Tapi Belanda memiliki variasi marijuana atau weed, itu salah satu juga yang terbanyak dan paling variatif di dunia. I see. Nah itu mungkin nanti ada pembahasan sendiri kalau masalah. Om Reno itu bagiannya Om Reno. Nggak bisa diganggu juga. Ya, kalau saya nyerah itu. Kalau saya mungkin boleh balik ke slide di Sanseskan tadi. Ini Pak Eka, buat saya tergelitik sedikit ya. Itu di atas ada gambar pabrik-pabrik, Pak. Memang banyak pabrik ya di Sanseskan, Pak. Oh ya, Sanseskan itu kan kota Sandam ya, di kota Sandam. Ya. Itu yang seberang sana itu kota Sandam, dan kota Sandam adalah kota industri paling tua se-Eropa. Ya, jadi kalau kita bicara tentang merek Verkade, coklat Verkade, kemudian coklat Davis, kacang-kacangan, kemudian mengenai industri-industri, itu berkat angin, berkat kincir angin, itu Zaandam sudah berindustri sebelum industri sendiri ditemukan oleh James Watt pada tahun 1760 saya kebalik. 1760 James Watt mengaktifkan mesin uapnya. Itu Belanda sudah mengaktifkan 150 tahun kincir angin, sehingga konon kertas penandatanganan perdamaian di Amerika Serikat antara North dan South itu ditandatangani oleh kertas yang dibuat di Zaandam. Jadi begitu industri memang paling tua di Eropa, walaupun sekarang mereka sudah kalah setelah mesin uap datang, dan itu semua sebenarnya juga adalah masa akhir tahun 1700-an itu akhir daripada kejayaan kincir angin tradisional. Sehingga mereka banyak terbengkalai, dibuang seperti halnya orang Indonesia ketika punya gerobak kemudian muncul Toyota Kijang atau Isuzu Mitsubishi Colt, akhirnya gerobaknya ditinggalkan. Tapinya dijual. Sama dengan ini juga. Ketika kincir angin beroperasi setelah 150 tahun, orang-orang lihat kok loh,
mesin uapnya James Watt produksinya lebih cepat. Udah dia tinggalkan orang yang biasa kerja dengan kincir angin berpindah kepada mesin uap. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak setelah keluar dari mesin uap itu jenggotan berewosan itu karena hitam kena asapnya itu. Asapnya, betul. Oh, berarti bisa dibilang mungkin kayak semacam cikal bakal ya. Bahkan sebelumnya orang tahunya revolusi industri mesin uap James Watt, tapi Iya. Belanda udah lebih dulu. Memang cabai Betul. rawit nih kalau gitu, Pak. Iya, dan memang tadi betul dikatakan oleh Bung Gian betul bahwa asalnya bukan dari Belanda kincir angin itu, cuma Belanda mengembangkan, dan juga tulip bukan dari Belanda, dari Turki, tapi Belanda yang mengembangkan. Sama kita juga nasibnya seperti itu. Kita yang bikin kopi, Amerika dan Italia yang berkibar. Betul. Nyebutnya Giethoorn. Giethoorn itu adalah dusun yang terletak 130 km di bagian timurnya Amsterdam. Jadi dia sebenarnya lebih dekat ke perbatasan Jerman daripada ke Amsterdam. Dan ini sangat terpencil, walaupun sebenarnya ini kampung ini sudah lama. Umurnya sudah 800 tahun. Jadi sejak tahun 1300 ada di sini penduduknya. Mereka menyukai keheningan dan mereka berada di situ karena memang tidak ada kendaraan bermotor. Tesla tidak bisa masuk sini. Adanya hanya perahu-perahu ini nih. Jadi kalau kita datang ke sana itu kampungnya sangat asri sekali, sangat hijau sekali. Jadi kita mendapatkan semacam keheningan lah dari hiruk pikuk ya. Ada 2 macam tamu bereaksi setelah diajak keliling di sini. Pak, wah nggak enak Pak, nggak ada mallnya. Mallnya sebelah mana Pak? Waduh, saya nggak akan betah, tersiksa Pak ini saya di sini Pak. Tapi ada orang yang ada jiwa seni itu mengatakan, wah ini saya gimana kita tidak menginap saja di sini mah? Wah nggak ada mallnya ya, itu keributan di rumah tangga yang bukan di luar dari tanggung jawab saya itu. Tapi pada dasarnya kau yang suka akan suka sekali, dan kalau udah ke Belanda harus menyempatkan datang ke sini. Saya sendiri hampir setiap minggu datang ke sini dan tidak pernah bosan karena udaranya yang bersih dan hening. Cube House, ini kita beralih ke Rotterdam nih Pak Eka. Betul, ini salah satu kebanggaan kota Rotterdam. Rotterdam adalah sebenarnya kota yang baru ya. Rotterdam itu menjadi hangus dibom oleh Perang Dunia Kedua. Entah siapa yang ngebom itu semua, karena kota Rotterdam adalah juga kota pelabuhan. Pelabuhan terbesar di Eropa adalah Rotterdam. Juga diklaim oleh Antwerpen, tapi Rotterdam juga. Jadi zaman dulu juga itu menjadi perebutan ketika di Perang Dunia Kedua. Semua ingin menguasai pelabuhan. Nah kemudian karena hancur rata, sehingga di Rotterdam itu beda dengan kota di Amsterdam umpamanya. Nah ini polarisasinya, perbedaan mencoloknya. Rotterdam itu bangunan-bangunannya modern, kebanyakan modern. Dan mereka sangat berani dalam arsitekturnya. Bentuknya macam-macam, jadi nggak biasa begitu. Termasuk Cube House ini jumlahnya 39 unit, dan oleh si arsiteknya Piet Blom itu dibuat karena mendapat tugas dari Pemda Rotterdam untuk membuat bangunan untuk penghunian, tapi juga asri. Makanya dia bangun, saya membuat pohon-pohon dengan batang-batang dan pohonnya daunnya warna kuning. Dan ini adalah hutan saya, yang orang bisa tinggal di situ dan bisa beli rumah di situ, dan juga di sepanjangnya ada ruko-ruko dan juga jembatan. Ini asik sekali untuk nongkrong, asik sekali. Harus nanti salah satu rumah bisa dikunjungi. Nah, di depannya jaraknya kurang lebih 200 meter dari situ, itu langsung kita dapat Market Hall. Ini gedung yang sangat, ini juga setengah pipa istilahnya arsitekturnya. Ini juga baru ya, tahun 2014 itu selesainya. Dan itu jadi tempat kuliner, istana kuliner kami sebutnya. Jadi semua makanan kulineri, dari makanan berbagai penjuru dunia, dari Spanyol ada, Brazil ada, dari Afrika ada, dari Indonesia pun ada. Bahkan di Indonesia malah minim di sini, nggak terlalu banyak. Karena Rotterdam sudah punya restoran-restoran yang lebih terkenal lagi kalau ukurannya restoran Indonesia. Tapi ini kayak food court ya Pak ya? Food court. Dan juga ini perumahan, di sampingnya itu adalah perumahan yang itu kan di pinggir-pinggirnya itu. Itu 2.100 apartemen. Wow. Yang bentuknya mirip bundar begitu. Kemudian di tengahnya, cerobongnya itu istilahnya adalah tempat-tempat makan. Begitu kita masuk situ, aromanya udah bikin kita lapar. Yes, udah segala ada.
segala ada di situ. Jadi sangat Seluruh recommended dunia kalau ke bahkan, Rotterdam. Ya, orang selalu berpikiran kawan ya, sobat kota mungkin kalau Belanda apa sih? Ya Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Saya bisa rekomendasikan jangan lupakan Rotterdam. Kasteel Muiderslot itu merupakan favorit saya karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Amsterdam, sehingga bisa sambil lewat kita mampir ke situ. Dan di dalamnya itu kalau kita masuk itu masih dikondisikan seperti zaman dulu. Jadi dapurnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa, ruang kerjanya seperti apa, tempat kamar mandinya seperti apa, penyiksaannya seperti apa. Nah itu untuk penjaga di salah satu yang berkerucut itu ada WC. WC-nya tuh maaf kayak kita dulu di kampung itu. Jadi bolongan turun ke bawah blok gitu. Jadi kita bisa lihat dasar WC-nya itu. Jadi memang dibuat juga zaman seperti zaman dulu. Jadi itu pelajaran sejarah. Anak-anak SMP, anak-anak SD, kalau dia ada studi tour itu diajak ke kastil-kastil, termasuk Kastil De Haar juga itu sangat terkenal karena mereka punya keindahan dan punya sejarahnya yang sangat fantastis gitu ya, walaupun setiap sejarah ternyata kita memahami ada juga sisi tragisnya selain sisi romantisnya. The Koo ini adalah restoran di mana pelayan-pelayannya ini kita bilang menggunakan pakaian khas noni-noni Belanda. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat kota semua tahu ada gambaran dari wanita Belanda yang menggunakan baju terusan yang mengembang, atau rok yang mengembang, di sini kita akan dilayani oleh waiters atau pelayan yang sudah menggunakan baju khas Belanda. Plus bukan hanya itu aja, tapi juga ada makanan khas di sana. Seperti kita tahu pinggir laut pasti makanannya ini nggak lari dari hasil laut seperti ikan herring dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa dapat plus dalam satu set yang nggak terlalu mahal. Bahkan untuk kantong Indonesia, kita udah dapat satu set, udah plus salad dan lain-lain, itu kita udah kenyang. Ya, untuk harganya ya nanti kurang lebih di angka 20 euro kurang lebih. Ya, ini salah satu restoran yang terkenal untuk restoran Indonesia ya. Restoran Blau ini artinya biru ya, Blau biru. ini Indonesia, oke. Ya, restoran Indonesia ini. Ini masakan Indonesia. Jadi kalau untuk yang suka masakan Indonesia dan kangen masakan Indonesia bisa ke restoran Blau. Tapi di Belanda jangan lupa itu ada ya 3.200 restoran atau warung Indonesia ada di Belanda itu. Hampir di setiap jalan itu. Ya, sama dengan Tulip. Jadi cukup banyak. Jadi tapi Blau adalah salah satu. Jadi ini sebagai representasi bahwa kalau ke Amsterdam bisa ke sini juga makan di sini. Tapi juga ada restoran-restoran yang lain, ada restoran desa, ada Baroka, ada Atika, ada Siju, Serikandi, Kancil, ya kan? Tergantung daripada ini. Ini saya hanya menyebut contoh beberapa aja. Tapi sejatinya masih banyak sekali restoran. Jangan khawatir. Ya kalau ini buka terus, buka dia nggak cuma malam aja, pagi, siang, sore dia buka. Ya kita bisa juga isepnya di sana, bisa juga dibawa pulang. Pokoknya ini bebas. Dan juga kita juga boleh tanam ini pohon, asal nggak lebih dari 3 pohon di dalam rumah. Ya karena kalau misalnya lebih dianggap buat jualan, nggak boleh. Tapi kalau 3 pohon dianggap buat pakai sendiri, itu boleh. Ya. Dan semua orang boleh beli di atas umur 18 tahun. Memang dibuka. Iya, karena gitu itu kan? memang objek wisata sih. Sebenarnya kayak Red Light District, terus coffee shop gitu ya. Itu memang objek wisata juga di Belanda gitu. Boleh kayak saya tambahkan soal Red Light District. Bukan berarti saya nggak berani ke situ walaupun saya penakut ya. Tapi kalau saya biasanya mereka ada semacam aturan, so perempuan-perempuan yang di situ tahu ya kalau kita ke sana jangan pakai kamera, jangan moto lah gitu, itu yang mereka paling nggak suka. Itu pertama. Yang kedua, mereka bisa membedakan antara turis yang hanya untuk lihat-lihat aja atau turis yang mau mengkonsum memang berminat gitu untuk eksekusi. Nah kalau yang siang-siang itu sampai sore sebelum matahari terbenam itu ini cuma nonton doang, rame-rame gitu ya. Makanya dibatasi, nggak boleh terlalu banyak juga. Nah, tapi kalau yang sudah malam ke sana, jam 10 ke atas, itu yang serius-serius gitu. Jadi kalau bedakan itu kalau mau datang ke sana. Jadi kalau gitu, saya yang serius-serius dong ya. Jadi pernah ada penelitian menyebutkan itu, yang make jasa mereka itu bahkan bukan orang Belanda kebanyakan. Dan yang penjual itunya juga seks komersialnya juga kebanyakan bukan orang Belanda lagi.
Karena ini kebanyakan justru turis-turis yang ada yang cerita menyebutkan orang turis dari UK, dari Inggris, itu mereka tuh anak-anak remaja. Kemudian mereka Betul. karena di negaranya nggak boleh, akhirnya mengganja di sini, kemudian mabok, kemudian tantangan sama temennya, berani nggak lo masuk? Tapi lo dulu lah, gue berani tapi lo dulu. Kalau gitu bareng. Jadi nggak milih dengan siapa. Jadi baris gitu 1, 2, 3 bleng masuk semua sambil mabok. Nah itu memang dan itu selama kita di atas 18 tahun ya undang-undang sudah menyatakan itu tidak lagi dilarang. Tapi ya tentu saja itu semuanya pilihan. Negara toleran Belanda itu. Toleran. Jadi selama tidak saling mengganggu. Nah, Don, kenapa boleh di sini? Kenapa prostitusi boleh? Karena mereka bayar pajak. Karena mereka bayar pajak. Jadi apapun ya dikasih aja kayak kasino. Boleh juga kan di Belanda. Karena mereka bayar pajak. Sama yang kerja-kerja ini juga mereka bayar pajak, dan kalau misalnya kita ke sana itu aman ya. Kenapa? Karena dijaga sama polisi. Karena mereka bayar pajak. Kalau mereka bayar pajak harus dijagain sama polisi. Jadi nggak ada tuh jeger-jeger di situ, nggak ada. Iya. Jadi saya juga pernah ke sono, kalau nggak salah mungkin ada konflik, nggak tahu ya, mungkin antara si Putri Duyung. Pembeli. Ya, kalau saya biasa bilangnya kita beli akuarium dan Putri Duyung. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah mungkin ada konflik, jadi mendadak polisi datang berkuda pada waktu itu malam-malam, jadi belain si Putri Duyungnya tentunya pada waktu itu. Ya mungkin karena ada pelanggannya mabok atau apa gitu ya, kita nggak tahu sih jelasnya gitu. Dia ada pencet, ada knop ya di dekat tempat tidurnya. Jadi seandainya si laki-laki ini mau jahat, mau mukul atau apa, itu knop itu dipencet, polisi datang.